Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Semoga dapat mengedukasi rekan-rekan atau bagaimana mempedomaninya bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu diabaikan. Materinya penyebab anak menjadi nakal. Jadi kenapa anak itu nakal? Jadi ada 10 faktor anak itu bisa nakal. Jadi anak itu bisa nakal. Merasa tidak nyaman, anak itu bisa nakal. Tidak nyaman itu bisa sini salah, itu salah. Semua kendali ibunya atau kendali bapaknya, sekolahnya dicari kemauannya dia, anak ini jadi nakal. Juga pola asuh, kita ulangi lagi, kurang tepatnya pola asuh. Jadi kita ingin mencari sekolah yang keren, anak-anak orang pejabat-pejabat, padahal kita tukang jual bakso. Jadi ini penyebab anak menjadi nakal, bisa juga tempat menempatkan anak itu sekolah. Sehingga anak penyebabnya itu kita tidak ketahui ya. Yang ketiga ini, apakah kondisi anak itu terlalu stres, apakah anak itu di sana ada yang kondisi lapar, karena kita lihat anak ini pulang jam 4, kita tanya, kamu istirahat jam 10 itu cukupkah makan bakso saja? Nah ini juga bisa juga anak itu menjadi nakal. Oleh sebab itu kita perhatikan baik kesehatannya, baik kondisi makannya, kondisi pakaiannya, kita perhatikan. Jangan nanti anaknya lusu-lusu itu belajar iya, main bola pakai itu iya, atau main poli iya karena dia nunggu kita pulang kerja. Besok bajunya juga nggak diganti. Jadi perhatian kepada anak itu. Yang keempat, belum bisa berkomunikasi dengan baik. Ini juga mengakibatkan. Lo ganti bajumu, pakai ini aja mah. Enggak, kamu kemarin ternyata pulang sekolah, nunggu mama datang jemput, kamu main bola ya. Atau main apalah namanya di kompleks sekolah. Ini juga bisa menyebabkan komunikasi tidak terbuka antara si anak dengan ibunya atau si anak dengan bapaknya. Yang kelima, ya anak itu mencoba perhatian ya, sehingga kita tidak mencari perhatian kepada anak. Ini anak ini kenapa kok diam saja waktu saya nyetir mobil? Kita aja cerita nggak respon, yang lalu-lalu itu ceria. Kita bisa tanya, bagaimana hubunganmu dengan teman-temanmu? Ternyata ada hubungan nggak baik dia dengan guru. Ya mungkin ada guru sedang ngajar, dia ribut, ya bisa saja kan. Ada guru yang tidak dia senangin, tentu pelajarannya tidak dapat. Kalau dia menyenangin guru matematik, maka pelajaran matematiknya bagus. Kalau dia dongkol dengan guru bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya jeblok. Nah ini perlu mencari perhatian agar anak itu tidak nakal. Yang keenam, kita harus menemukan dengan cara medis. Ya, apakah anak ini kita bawa ke tempat bimbingan les, bimbingan belajar, atau anak ini berkemampuan lebih, kita bawalah ke tempatnya les-lesnya orang psikiater itu untuk dibimbing. Ini juga menyebabkan. Jadi penyebab anak nakal itu bisa masalah faktor medis, atau mungkin ada gangguan, dia autis misalnya. Jadi ini juga akan menyebabkan anak itu nakal. Selanjutnya yang ketujuh itu meniru perilaku orang lain. Apakah perilaku tantenya, perilaku abangnya, karena abangnya sudah SMA, bahkan mungkin abangnya ini sudah kuliah. Perilaku orang lain ini bisa juga akibat itu nakal, tertular ya. Makanya kita harus bisa mengisolasi, ngomong sama abangnya, kamu tindakanmu di depan adikmu hati-hati, kamu sama adikmu itu jaraknya 8 tahun. Sehingga bisa beradaptasi soal bagaimana sebenarnya perilaku anak itu supaya tidak nakal.
Jadi kita perhatikan juga dengan temannya. Kalau kita diamkan saja, oh ternyata temannya ini bapaknya jarang pulang, ibunya pemarah pula, ya ketemulah sudah dengan anak yang memang tidak didikannya yang katakanlah di sana itu santun ya. Berteman pula dengan anak kita ya klop lah, bisa jadi nakal, jadi faktor nakal. Ada juga disebut dengan faktor emosi yang belum stabil. Jadi, wah kamu ini pintar ini, gimana kalau SD-mu 4 tahun saja? Kita memaksakan kemampuan. SMP juga, oh anak saya ini SMP-nya cuma 2 tahun, tidak 3 tahun dia. Dipaksakan betul, sehingga tidak stabil ya. Tapi kalau dia berpemikiran, anak saya biar sajalah normal, toh nanti dia juga kerja 36 tahun juga. Nah ini bagus. Jadi tidak memaksakan, tahu dia bagaimana emosinya anak, kemampuannya anak, bagaimana kemampuan lingkungannya, sehingga mengerti bahwa emosinya kita harus sesuaikan juga dengan kemauannya anak. Jangan ikut kemauannya kita. Oh kamu di sekolah SMA komplek, jaraknya 30 km ya kan. Itu terlalu melelahkan, pulang pergi macet lagi ya kan. Jadi ini juga sehingga kita merasa kalau itu sudah kita perhatikan, kita tidak akan kecewa. Jadi emosi ini juga perlu untuk supaya stabil ya, sehingga bisa melihat anak itu karena sudah kita anggap sebagai anak yang tidak nakal. Jadi kalau sudah menganggap anak itu nakal, ini banyak penyebabnya, yaitu tadi ada 10 menyebabkan anak itu nakal. Itu yang ke-8 tadi tentang emosi yang tidak stabil. Yang ke-9, anak itu ingin merasa bebas. Wah, ini bisa jadi nakal. Kita bisa memberikan dia kebebasan. Ini loh papa beri jajanmu ini 50.000 1 minggu. Jadi kalau kamu habiskan 3 hari, hari keempat kelima terserah kamu, tidak lagi saya tambah. Wah ini sudah diajari bagaimana dia cara mengelola uang jajan, sehingga dia bisa, kalau kira-kira sudah terbiasa dia SD itu diberikan jajan untuk seminggu, mungkin di SMP kasih untuk 2 minggu, ini uang jajanmu untuk 2 minggu. Sehingga dia pada waktu SMA sudah bisa dengan jarak 3 minggu sekali. Waktu kita kuliah ya sebulan sekali. Ini cara mendidik. Bagaimana kita berikan aturan-aturan sehingga anak itu dapat tercipta, sehingga tidak nakal. Jadi kalau kita berikan kebebasan, bisa juga nakal. Dia merasa bebas, dia kan merasa dia tidak diperhatikan, tidak dikontrol, dia nggak bisa. Jadi kita ini bukan kita menjajah ya, bukan kita memberi penekanan ya. Ya kedewasaan itu nantilah, mungkin sesudah dia umur 22, 23, berteman dengan orang baik, pendidikan agamanya bagus, taat, orang tua juga tidak gaduh ibu bapak. Inilah tadi yang nomor 9 ya, tidak merasa bebas. Jadi belum merasa bebas, hampir-hampir dia bebas, kita berikan peringatan. Jadi sama dengan mobil, jangan melaju kencang saja, begitu ngerem tahu-tahu remnya enggak kita pernah perhatikan di bengkel. Yang ke-10, kita harus memberikan kekuasaan atau keleluasaan. Jadi kita harus memperlihatkan kepada anak itu supaya dia bisa, kita perhatikan dia bisa mandiri enggak anak ini, sehingga keleluasaan itu bisa kita tahu, karena kita ingin memperlihatkan kepada dia sehingga dia tidak apa kata kita, ya mungkin 30% kata kita, mungkin 60% kata dia, mungkin dia 10% dari pendapatnya teman-temannya. Sehingga inilah menyebabkan 10 faktor ini anak bisa nakal. Waktu kita terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.